Assalamualaikum teman-teman, saya Aurek. Di video kali ini saya mau membahas hasil analisa yang pernah saya buat beberapa hari yang lalu di pair Nasdaq atau US Technology 100, tergantung broker yang digunakan masing-masing. Di video pertama saya sempat menjelaskan alasan kenapa saya mengambil posisi buy. Saat itu structure market masih bullish dan terdapat area demand yang menurut saya cukup menarik untuk dijadikan area entry. Karena itu saya memasang buy limit dan order tersebut akhirnya tereksekusi pada tanggal 5 Juni. Namun setelah posisi saya terbuka, market justru bergerak turun dan akhirnya mengenai stop loss. Awalnya saya mengira data NFP tidak akan terlalu berpengaruh terhadap Nasdaq, karena yang saya pikirkan saat itu adalah jika ekonomi Amerika kuat, maka saham Amerika juga akan lebih menguat. Ternyata setelah saya pelajari lebih lanjut, asumsi tersebut tidak selalu benar. Pada saat data NFP dirilis, hasilnya menunjukkan kondisi tenaga kerja Amerika masih cukup kuat, jumlah pekerjaan baru lebih baik dari perkiraan, pertumbuhan upah tetap naik dan tingkat pengangguran masih stabil. Teman-teman, data seperti ini membuat pasar berpikir bahwa Federal Reserve belum memiliki alasan kuat untuk segera menurunkan suku bunga. Akibatnya yield obligasi Amerika naik dan hal tersebut justru memberikan tekanan pada saham-saham teknologi yang menjadi komponen utama Nasdaq. Disinilah saya mendapatkan pelajaran baru bahwa untuk trading Nasdaq tidak cukup hanya melihat structure market dan area supply demand saja, tetapi juga perlu memperhatikan data ekonomi besar seperti NFP, CPI, FOMC, dan pergerakan US Treasury yield. Walaupun trade ini berakhir stop loss, saya tetap menganggapnya sebagai bagian dari proses belajar karena saya mendapatkan pemahaman baru mengenai hubungan antara data ekonomi Amerika, suku bunga, yield obligasi, dan pergerakan Nasdaq. Untuk teman-teman, disclaimer sebelumnya ya. Untuk teman-teman sebelumnya disclaimer ya, perlu diketahui kalau Nasdaq di setiap broker belum tentu memiliki nilai per poin yang sama. Jadi meskipun stop loss kita sama-sama 100 poin, kerugian yang dihasilkan bisa berbeda tergantung broker yang digunakan. Karena itu saya lebih fokus menghitung resiko terhadap modal dibanding hanya melihat jumlah poin stop loss. Jadi yang paling penting bukan besar kecil poinnya, tetapi berapa persen risiko yang siap kita tanggung dalam satu transaksi. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa tidak semua analisa akan berakhir profit. Yang terpenting adalah memiliki manajemen risiko yang baik sehingga ketika analisa salah, kerugian tetap bisa dikendalikan. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.